Mas, bagaimana menyikapi keputusan MK? Ya, kami tentu saja sangat kecewa dengan putusan MK. Seperti juga banyak disuarakan oleh para guru besar, kami sulit menerima dengan logika hukum bahwa ternyata MK tidak mengakui adanya praktik nepotisme di dalam pemilu. Padahal nepotisme itu nyata adanya. Kalau kita baca Kamus Britannica, nepotisme itu artinya dari kata nepos dari bahasa Latin atau nipote dari bahasa Itali yang artinya keponakan atau cucu. Dengan lebih jauh dijelaskan bahwa apabila ada tindakan pemerintah atau tindakan negara yang menguntungkan kerabatnya, keluarganya, maka itulah praktik nepotisme. Itu yang dulu dipersoalkan di era reformasi. Dan Kamus Britannica juga memberi contoh Presiden Soeharto yang mengutamakan 6 orang anaknya bisa menguasai sumber-sumber dari negara, termasuk BUMN. Jadi kalau putusan 90 dinyatakan bukan praktik nepotisme, saya kira itu satu tindakan yang sangat keliru. Karena itu saya menghormati 3 hakim, Profesor Eni, Profesor Saldi, dan Profesor Arif, yang justru mengakui adanya nepotisme, bahkan mengakuinya ada kecurangan. Kalau kita lihat kecurangan, sebenarnya kecurangan itu bukan pada soal kalkulasi hasil pemilu, tetapi pada proses sebelum pemilu, saat pemilu berlangsung. Yaitu misalnya perubahan aturan syarat usia presiden dan wakil presiden tidak boleh terjadi ketika pemilu sudah berjalan. Yang kedua, penyalahgunaan sumber daya negara. Presiden menggunakan bantuan sosial yang seolah itu datang dari dirinya, dan itu diperkuat lagi oleh menteri-menteri yang berkampanye untuk kemenangan anaknya presiden, keponakannya ketua MK, melalui bantuan sosial yang dipolitisasi. Penyalahgunaan lainnya adalah pengerahan aparat keamanan yang akhirnya berperan tidak netral, termasuk bahkan sejumlah guru besar mengatakan mereka diintimidasi oleh aparat keamanan, khususnya kepolisian. Bahkan mereka diminta untuk melakukan tindakan sebaliknya, memuji pemerintah. Nah, saya kurang paham kenapa mayoritas hakim di MK, termasuk Pak Soehartoyo yang semula diharapkan bisa mengikuti pandangan-pandangan para guru besar, ternyata justru berpandangan yang berbeda. Kenapa ia diharapkan? Karena ia ketika putusan 90 ia menyatakan dissenting opinion, dan ternyata di dalam putusan kali ini ia justru mengecewakan masyarakat itu. Jadi saya lebih setuju dengan sidang pendapat rakyat yang digelar oleh para guru besar, Profesor Ramlan Surbakti, Profesor Sulistiwati Irianto, Profesor Siti Zuhro, Profesor Zainal Mokhtar, dan lain-lainnya yang menyatakan bahwa pertama, pemilihan umum yang aturannya diubah ketika tahapan sudah berjalan itu adalah tindakan yang terlarang di dalam suatu pemilihan umum negara demokratis. Yang kedua, Presiden dinyatakan melanggar konstitusi karena melakukan cawe-cawe terhadap proses sebelum, saat, dan setelah pemilu. Yang ketiga, Presiden dipandang gagal menegakkan pemilihan umum yang adil karena misalnya Presiden mendukung praktek nepotisme. Dan ada banyak lagi keputusan dan rekomendasi dari sidang pendapat rakyat, termasuk mencabut putusan MK nomor 90 tahun 2023, yang dengan demikian seharusnya menganulir putusan KPU. Tapi kita tahu bahwa KPU terus jalan, bahkan hari ini rencananya mengukuhkan perselisihan kemenangan Prabowo dan Gibran. Sekali lagi, ini bukan kritik dari kelompok yang kalah dalam pemilu. Saya kira kritik terhadap pemilu sudah banyak disampaikan oleh banyak orang, banyak kampus yang tidak punya afiliasi pada kelompok yang kalah dalam pemilu. Bahkan Komite HAM PBB pada sidang di bulan Maret mempertanyakan kepada pemerintah Indonesia mengapa Presiden Joko Widodo mempengaruhi proses pemilu secara tidak semestinya untuk meloloskan anaknya menduduki jabatan yang sangat tinggi. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan menentukan Gibran. Jadi pertanyaan itu bahkan nggak dijawab oleh pemerintah. Dan sayangnya Komite HAM PBB, Mahkamah Konstitusi maksud saya, sayangnya Mahkamah Konstitusi tidak juga mempertimbangkan bahwa pemilihan umum yang telah memasuki tahapan-tahapan pemilu lalu diikuti dengan perubahan aturan adalah tindakan dan kebijakan yang terlarang. Jadi sidang pendapat rakyat itu menyatakan bahwa cara perubahan syarat usia bagi calon wakil presiden, calon presiden ketika pemilu sudah berjalan adalah tindakan yang melanggar keadilan pemilu. Yang kedua, sidang pendapat rakyat itu juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo
telah melanggar konstitusi dengan ikut campur di dalam proses pemilu, baik itu sebelum pemilu, saat pemilu, maupun setelah pemilu. Di antaranya adalah penyalahgunaan sumber-sumber daya negara. Tadi Bung Danang sudah menyebutkan adalah bantuan sosial. Bantuan sosial ini di dalam standar hak asasi manusia hanya bisa diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, mereka yang usia lanjut, mereka yang amnesti internasional tahun lalu lebih dari 300 orang diserang secara digital, diintimidasi dan dikriminalisasi, di penjara, termasuk Bung Haris Azhar dan kawan-kawan yang ada di Jawa Timur seperti Unika itu juga mengalami kriminalisasi dan penjara. Dan keempat, ini adalah yang baru dipertunjukkan kembali oleh lembaga penegak hukum tertinggi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya kita sudah menyaksikan lembaga penegak hukum seperti KPK dilemahkan, undang-undangnya direvisi, mandatnya dipangkas, orang-orang yang berani seperti Novel Baswedan dikeluarkan. Kejaksaan dan kepolisian digunakan sebagai instrumen kekuasaan eksekutif untuk mengendalikan oposisi. Pimpinan-pimpinan partai yang berbeda pandangan yang tidak mau ikut pemerintah diproses hukum, diancam proses hukum turun di KPK atau misalnya di Kejaksaan Agung atau misalnya di kepolisian untuk kasus hukum lain. Setelah itu mereka akhirnya mendukung pemerintah. Setelah mendukung pemerintah, mereka kemudian tidak lagi berbeda dengan pemerintah dan kasus korupsinya menguap. Inilah yang disebut sebagai penyalahgunaan lembaga penegak hukum untuk tujuan-tujuan politik partisan. Kasus MK, tentu saja kita harus berkecualian. Kita sangat menghormati putusan Profesor Eni, Profesor Saldi, dan juga satu lagi adalah Profesor Arif yang berani memberikan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda di tengah mayoritas putusan hakim MK yang sangat bermasalah. Jadi saya kira perjalanan kita masih panjang. Tanpa ada oposisi, demokrasi tidak akan bisa berfungsi secara produktif. Tanpa ada kekuatan oposisi, demokrasi hanya akan melulu menjadi konsensus elit. Tidak ada disensus antara kekuatan rakyat yang menolak tambang, kekuatan rakyat yang menolak berbagai undang-undang, atau kekuatan rakyat yang menolak berbagai kebijakan yang tidak adil. Karena itu, oposisi adalah suatu keniscayaan. Demokrasi tanpa oposisi adalah bukan demokrasi, melainkan otoritarianisme. Dan saya khawatir ke depan pemilu-pemilu Indonesia mungkin akan tetap ada, tetapi tidak lebih dari sekedar upacara. Pemilu hanya akan melahirkan otoritarianisme baru. Di dunia banyak, di India, di Hungaria itu contoh-contoh betapa pemilu diselenggarakan, tetapi yang terjadi adalah pemerintahan yang otoritarian, oligarki yang berkuasa, dan bahkan dalam kasus tertentu fasisme. Itu tentu kita tidak inginkan terjadi di Indonesia. Saya kira mungkin untuk itu kita harus menyatukan barisan, menyusun kekuatan oposisi. Kalau di tahun 98, kekuatan oposisi itu terdiri dari 4 kalangan. Pertama, gerakan mahasiswa, mereka punya kemampuan mobilisasi penggalangan. Yang kedua, kalangan aktivis yang bekerja di sektor lembaga-lembaga non pemerintah. Yang ketiga adalah para tokoh guru besar, para tokoh moral, para tokoh intelektual, dan yang keempat adalah kalau ada, ketika itu masih ada, yaitu PDI ketika itu yang mau beroposisi dan P3 yang mau beroposisi meskipun sifatnya masih bersifat semi formal, hanya orang-orang itu saja yang ketika itu beroposisi bersama mahasiswa, meskipun ada yang diculik seperti Haryanto Taslan dan lain-lain. Tetapi yang saya ingin ingatkan hari ini adalah bahwa kekuatan oposisi itu harus lintas sektor, lintas gerakan, lintas aktor, dan lintas isu. Mungkin dengan cara itu oposisi Indonesia ke depan bisa menahan kematian demokrasi yaitu dari presiden ketika menggunakan sumber-sumber dari negara. Karena itu penggunaan bansos untuk tujuan politik partisan, yaitu memenangkan anak sulung Presiden Joko Widodo setelah paman dari Gibran Rakabuming Raka meloloskan perubahan aturan, adalah tindakan yang melanggar konstitusi. Yang ketiga, di dalam sidang pendapat rakyat itu juga, dan saya setuju, dinyatakan bahwa ini disampaikan oleh Profesor Ramlan Surbakti dari Universitas Airlangga yang juga mantan Ketua KPU yang pertama, bahwa Presiden tidak bisa mengatakan pemilu ini sebagai pemilihan umum yang adil. Dalam pandangan Profesor Ramlan, pemilihan umum ini adalah pemilihan umum yang tidak adil karena diwarnai dengan tindakan politik nepotisme. Apa sebenarnya nepotisme? Kalau kita baca putusan MK,
tidak ada penjabaran apa itu nepotisme. Sehingga kita tidak bisa mendapat penjelasan dari hakim MK kenapa nepotisme itu dipersoalkan. Bahkan MK dengan jelas mengatakan mayoritas hakimnya tidak ada yang masalah. Tidak ada alasan hukum yang kuat untuk menyatakan adanya nepotisme. Nepotisme, kalau kita baca kamus Britannica, kamus Inggris, nepotisme itu istilah yang muncul pada abad 14 dan abad 15 dari kata nepos. Nepos itu dalam bahasa Latin artinya keponakan. Dalam bahasa Itali itu nipote. Nipote itu artinya grandson, cucu. Dan politik nepotisme ketika itu dipersoalkan di Roma, ketika uskup Roma atau kepala gereja Katolik di Roma mengangkat keponakannya atau mengangkat cucunya untuk dijadikan kardinal. Pertanyaan saya, kalau memang tidak ada nepotisme di dalam pemilu yang baru digelar, berarti tidak ada keponakan yang mendapatkan keuntungan politik. Betul tidak? Pertanyaannya apakah ada? Ada. Dan ini yang sayangnya tidak dilihat oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan untuk membaca kamus Britannica saja, mereka gagal mayoritas hakim. Kamus Britannica ini memberi contoh apa itu nepotisme, bukan hanya dengan contoh di masa lalu abad 14, abad 15, tapi kamus ini memberi contoh pemerintahan yang nepotistik di era modern. Contohnya adalah Presiden Soeharto. Jadi kalau kita baca kamus Britannica, Presiden Soeharto diberi contoh oleh kamus tersebut telah melakukan praktik nepotisme ketika 6 orang anaknya menguasai BUMN atau menguasai sumber-sumber daya negara. Jadi saya kira Mahkamah Konstitusi menegasikan kritik-kritik masyarakat, termasuk para guru besar yang menyuarakan lewat surat pendapat atau surat pendapat sahabat peradilan atau amicus curiae. Dan itu jumlahnya tidak main-main, 50 lebih. Setidaknya yang dijanjikan dipertimbangkan oleh MK ada 16. Ternyata kalau kita baca putusannya, nyaris tidak ada perhatian sama sekali terhadap suara-suara anti nepotisme. Padahal tadi seperti rekan-rekan sudah sampaikan, anti nepotisme adalah politik reformasi, moralitas politik reformasi kita. Kalau kita mengkhianatinya, berarti kita mengkhianati reformasi. Dan saya setuju dengan kawan-kawan bahwa hari ini demokrasi sekarang bukan suatu pandangan yang melebih-lebihkan. Karena selama tahun-tahun pemerintahan Jokowi, banyak sekali kemunduran demokrasi yang telah terjadi. Yang paling mencolok adalah resentralisasi kekuasaan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat seharusnya memberikan otonomi, memberikan politik desentralisasi kepada daerah-daerah, termasuk Jakarta, termasuk Papua. Tapi yang terjadi adalah pemusatan kembali kekuasaan. Bahkan secara khusus, Presiden memusatkan kekuasaan itu pada dirinya sendiri. Sehingga terjadi penebalan kekuasaan eksekutif. Ya, tidak lagi bisa dikontrol. Yang kedua adalah melemahnya kualitas partai politik. Tadi Bung Danang sudah menjelaskan dengan baik betapa partai-partai politik kita bisa begitu pragmatis, baru saja bersaing di dalam pemilu, baru saja 1 hari pemilu usai, tiba-tiba langsung membangun aliansi. Sebabnya sebenarnya bukan hanya mencari rente atau mencari sumber-sumber ekonomi, tapi juga tidak adanya ideologi di dalam partai-partai politik. Sehingga tidak ada persaingan partai politik. Mungkin kalau ada yang berideologi, hanya 1-2 partai, PDIP. Dan itu sebabnya mungkin satu-satunya partai yang saya lihat memberikan semacam kritik atau mengatakan bahwa putusan MK akan membawa otoritarian populisme hanya PDIP. Dan itu pun masih sangat rentan. Besok-besok mungkin PDIP bisa bergabung. Jadi kita sebenarnya sangat kekurangan oposisi. Dan karena itulah kita harus membangun oposisi rakyat. Demokrasi sekarang, sekali lagi, demokrasi sekarang, demokrasi sekarang. Kawan-kawan, itu baru 2 kemunduran demokrasi. Kemunduran demokrasi yang lain adalah yang ketiga, yaitu menyempitnya ruang